Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Masuk pembahasan karomatul auliya. Karomah para wali. Tentu dimaksud di sini ialah wali-walinya Allah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kunna qad takalamna an ayatil anbiya. Telah lewat pembahasan sebelumnya tentang pembahasan tanda-tanda kenabian dan perbedaan antara tanda-tanda kenabian ataupun mukjizat itu dengan perkara yang di luar adat manusia, di luar kebiasaan manusia, berupa sihir, ya, dan dukun, ialah perkara yang bisa dibuat-buat, ya. Adapun mukjizat itu tidak bisa dibuat-buat, semata memang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada kaitannya dengan bukti kenabian. Maka pertama kita harus tahu auliyaullahi azza wa jalla humul mu'minunal muttaqun. Definisi dari para wali. Wali Allah ialah mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi dua syarat ini seseorang bisa dikatakan sebagai wali. Yang pertama ialah beriman, yang kedua ialah bertakwa. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak pernah merasa takut, tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka merasa bersedih. Tidak takut dengan sedikitnya harta, tidak takut dengan ancaman-ancaman dari orang yang memaksa untuk keluar dari agama, ya, tidak pernah takut, ya, untuk menghadapi kematian, dan tidak pula mereka bersedih. Tidak, mereka ketika dijemput oleh malaikat maut, mereka tidak pernah bersedih apabila harus meninggalkan dunia, dan ia yakin bahwasanya keluarga yang akan ditinggalkannya nanti akan Allah jamin keselamatannya, keamanannya selama ia beriman. Tidak merasa bersedih karena ia telah bertemu dengan zat yang paling ia cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pula bersedih karena ia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan dari amalan-amalan kebaikannya ketika di dunia. Ini bisa menjadi sebab Allah akan merahmatinya di alam barzah ataupun di alam berikutnya, alam akhirat. Lalu alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka ialah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Faqulu mu'minun taqi fahuwa waliyun lillahi azza wa jalla.
Maka setiap orang yang beriman, yang bertakwa, maka dialah sesungguhnya yang disebut wali Allah Azza wa Jal. Biqadri imanihi wa taqwahu, sesuai dengan kadar keimanan, kadar ketakwaan. Waqad yudhirullahu ala yadaihi min khawarikil adat. Ya, Allah menampakkan ya di hadapan mereka dari perkara-perkara yang di luar adat, di luar kebiasaan. Inilah yang disebut karomatul aulia, karomah. Ya. Jadi karomah ini bukan pada khawarikil adatnya yang jadi patokan, ya. Karena kalau khawarikul adat itu bisa terjadi juga pada perkara sihir. Namun yang dijadikan acuan atau ibroh ialah atas siapa khawarikul adat ini terjadi. Apakah orang itu beriman pertama? Apakah ia orang bertakwa? Kalau seseorang itu bisa berjalan atau terbang, ya, terbang di atas air, atau berjalan di atas air, atau terbang di atas pohon-pohon, akan tetapi dia tidak orang yang beriman, dia bukan orang yang beriman, atau dia bukan orang yang bertakwa, meninggalkan kewajiban-kewajiban, sudah pasti ini merupakan bukan karomah, akan tetapi sihir. Jadi yang dijadikan ibrah ialah subjeknya, ya, subjek. Fal karomatu amrun khariqul lil adat, amrun khariqun lil adati tajrihi Allahu ala yadi ba'di sholihin min atba'ir rusul. Karomah itu ialah sesuatu yang terjadi di luar adat manusia. Yang Allah tampakkan, yang Allah takdirkan terjadi pada sebagian orang-orang soleh yang mereka mengikuti Rasulullah SAW atau yang mengikuti para Rasul sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Ya, kenapa? Kenapa Allah sampai mendatangkan karomah kepada mereka? Kenapa karomah itu sebagai bukti pemuliaan mereka? Jawabannya bibarokati itba'ihi lirrusuli shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Dikarenakan barokahnya seseorang mengikuti ajaran para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi mengikuti para rasul, mengikuti sunnah mereka. Kalau kita yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini ada barokah, ya, yang bisa mendatangkan karomah. Ya. Kita lanjutkan. Walaisa kullu waliyin tuhsilu lahu karomah. Akan tetapi tidak semua wali Allah itu harus memiliki karomah. Ini perlu diperhatikan. Ya, jangan disalahartikan kalau seseorang wali itu harus punya karomah. Wa inna ma yuhsilu li ba'dihim, akan tetapi karomah itu hanya diberikan oleh Allah sebagian saja kepada sebagian orang-orang yang termasuk wali. Imma li taqwiyati imanihi, baik alasannya itu sebagai penguatan imannya, au li hajatihi, atau memang ada keperluan, ada hajat di situ, au li iqamatil hujjati ala khasmihi al mu'arid fil haq, atau untuk iqamatul hujjah sebagai bentuk untuk pembuktian di hadapan orang-orang yang menentang wali-wali Allah, orang yang menentang Rasul. Wal auliya uladina lam tathar lahum karomatu la yadullu dzalika ala naqsihim. Ya, ini penting juga. Dan para wali yang tidak tampak karomah pada mereka, ya, tidak memiliki karomah yang di luar adat tadi, ini tidak menunjukkan bahwasanya kewaliannya itu kurang. Bukan. Kama ana ladina waqa'at lahum karomatun al-karomatu la yadullu dzalika ala annahum afdalu min ghairihim. Begitu pula kalau ada wali yang memiliki karomah yang di luar adat, ini tidak menunjukkan bahwasanya ia lebih utama atau paling utama dari wali-wali yang lain.
Ya, ini harus diperhatikan. Wa karamatul auliya hakun bi ijma'i a'immatil Islam wa sunnatil wal jamaah. Wa ahla sunnatil wal jamaah, mungkin ini lebih tepatnya. Karamatul auliya itu merupakan perkara yang benar adanya, dibenarkan oleh ijma' seluruh imam-imam kaum muslimin dan juga seluruh ahlu sunnati wal jamaah. Wa qad dalla 'alaiha al-Qur'anul Karim wa sunnatus sahihah. Ya, telah ditunjukkan ya oleh Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah hadis yang sahih. Wa innama, ya, jadi karamatul auliya itu perkara yang ada, yang benar. Wa innama yunkiruha ahlul bid'ah minal mu'tazilati wal jahmiyati wa man tabi'ahum. Dan hanya segelintir sekte dari kalangan ahlul bid'ah saja yang mereka mengingkari akan adanya karamatul auliya, semisal dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, dan kelompok-kelompok yang mengikuti gaya model mereka. Wahada inkarun lamma huwa sabitun fil Qur'ani wa sunnah. Ini merupakan perkara yang mungkar, padahal apa? Ini adalah perkara yang mengingkari ya terhadap sesuatu yang telah sabit, yang telah tetap, yang telah valid, yang ada dalam Quran maupun hadis. Bukankah dalam Al-Quran Al-Karim kita semua tahu kisahnya Ashabul Kahfi, orang yang hidup tertidur ratusan tahun di dalam goa hingga beberapa kurun, ya. Lalu kisahnya Maryam yang kisahnya Maryam yang melahirkan seorang anak tanpa adanya ayah, tanpa adanya suami. Ya. Artinya apa? Ashabul Kahfi ini bukan para nabi. Maryam juga bukan nabi. Akan tetapi mereka atau Maryam dan Ashabul Kahfi ini merupakan apa? Wali. Jadi kalau khawarikul adat itu terjadi pada nabi namanya mukjizat. Kalau khawarikul adat pada para wali namanya al-karomah. Juga sebagaimana dalam hadis Jibril, ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, datang dalam keadaan berubah wujudnya menjadi manusia biasa. Ini merupakan juga khawarikul adat, ya. Atau kisah dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah ketika mereka berjalan di kegelapan malam, ada cahaya yang mengiring mereka. Ini merupakan khawarikul adat. Walaha amsilatun kasirah wa man arada al-ittila ala hadhil mas'alah falyuraji kitab al-Furqan. Dan masih banyak contoh-contoh karomah. Maka barang siapa yang ingin banyak meneliti, ingin banyak membaca tentang contoh-contoh karomah tadi, silahkan merujuk kepada kitab Al-Furqan Bainal Auliya, namanya Al-Furqan Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan, ya. Ini kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Furqan Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Punya karya punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.